Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Project Citizen dengan judul Physical Distancing pada bidang pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silvinda Savitri, NPM 200310101019 dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Asti, NPM 200310101032. Nama saya Natalia Eka Kristiani Pamuji dengan NPM 200310101021. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Sania dengan NPM 203101116. Perkenalkan, nama saya Faiz Putra Jatwiko, NPM 200310101011. Dari PPT ini dan makalah ini akan disusun suatu tujuan, yaitu untuk mengetahui pengertian dari physical distancing, untuk mengetahui aspek positif, untuk mengetahui aspek negatif, untuk mengetahui pemerataan pemberian kuota internet dari pemerintah dalam masa pandemi ini untuk bidang pendidikan. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui solusi yang dapat digunakan dalam masa physical distancing ini. Kemudian dari tujuan itu, kita membuat identifikasi masalah. Kita memiliki 3 identifikasi masalah, yaitu mengapa adanya physical distancing ini diberlakukan untuk di Indonesia ini, kemudian adanya dampak signifikan karena diberlakukan physical distancing, yang terakhir yaitu adanya perubahan metode pembelajaran. Dari ketiga identifikasi masalah tersebut, kami mengambil satu fokus masalah, yaitu pada pemerataan. Pada masalah kedua, adanya dampak signifikan karena diberlakukan physical distancing. Untuk lebih jelasnya, kita harus memahami arti dari physical distancing tersebut. Next. Physical distancing atau jarak fisik adalah suatu langkah di mana kita itu membatasi kontak langsung dengan orang lain yang bertujuan untuk melindungi kondisi fisik semua orang, sehingga upaya ini mulai diberlakukan di segala sektor termasuk sektor pendidikan. Untuk selanjutnya adalah dampak positif dari physical distancing. Next. Nah, physical distancing ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kontak fisik antara orang yang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penularan penyakit, virus, morbiditas, dan akibat buruk lainnya yang berakibat kepada kematian. Nah, ada beberapa penerapan physical distancing. Yang pertama, tidak meninggalkan rumah kecuali untuk kondisi yang sangat penting. Nah, di sini agar kita terhindar dari virus. Lalu yang kedua, menyapa orang lain dengan melambaikan tangan, tidak berjabatan tangan. Di sini agar kita menjaga jarak atau tidak berkontak langsung dengan orang agar terhindar dari virus. Untuk ketiga, rutin melakukan kegiatan olahraga di rumah minimal 30 menit sehari. Gunanya untuk meningkatkan imunitas kita. Lalu yang keempat, bekerja atau belajar dari rumah. Gunanya untuk mempererat rasa kekeluargaan kita. Maka dari itu, kebijakan physical distancing ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan terutama dan menghambat penyebaran COVID-19. Nah, untuk selanjutnya dampak negatif physical distancing khususnya di bidang pendidikan. Seperti kita tahu, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya work from home dan physical distancing. Nah, kondisi seperti ini sangat berdampak langsung pada semua kalangan masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan.
sekolah maupun lembaga informal diwajibkan untuk tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka dan beralih pada pembelajaran daring atau biasa disebut online. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru ataupun mahasiswa dan dosen, seperti materi pembelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Selain itu, akses informasi yang terkendala oleh sinyal menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Terkadang terketinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh guru ataupun dosennya. Belum lagi bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Nah, selain itu juga peralihan metode pembelajaran yang sangat mendadak ataupun karena dengan adanya COVID-19 ini membuat mahasiswa ataupun pelajar harus cepat-cepat beradaptasi dengan pembelajaran daring yang fasilitasnya memerlukan beberapa fasilitas yang harus mendukung. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ada pemerataan kuota internet di dunia pendidikan. Pendidikan jarak jauh secara implisit menjadi pilihan terakhir bagi kelompok masyarakat yang terkendala tidak bisa mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri, mengingat pendidikan jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi menjadi satu-satunya cara melaksanakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Berikut adalah data presentasi penggunaan internet di Indonesia. Dari data presentasi tersebut menunjukkan penggunaan internet untuk pendidikan bukan hal yang baru dan asing bagi pendidikan. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo RI memberikan layanan ini melalui beberapa pembangunan di bidang infrastruktur telekomunikasi dan internet. Kominfo RI menyatakan setidaknya ada 2 program terkait infrastruktur telekomunikasi dan penyediaan akses internet sebagai komitmen pemerintah atas pemerataan hak atas informasi. Pertama, infrastruktur TIK dalam proses pembangunan. Selanjutnya, ada dampak pembelajaran jarak jauh. Next. Metode yang dilakukan berupa pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau Distance Learning atau DL. Metode ini hampir diterapkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keunggulan dari metode ini adalah proses pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, serta aksesibilitas yang mudah dalam pembelajaran memberikan dan memperoleh materi pembelajaran. Akibat pembelajaran jarak jauh dan physical distancing yang dilakukan, mahasiswa mengalami kecemasan berat. Kecemasan berat yang dialami oleh mahasiswa disebabkan oleh terjadinya culture shock. Peristiwa ini terjadi karena mahasiswa belum terbiasa menjalani budaya dan kondisi lingkungan belajar yang baru. Dari pernyataan yang sudah diterangkan di PPT, yaitu adanya pemerataan kuota dan dampak dari pembelajaran jarak jauh ini sangat berpengaruh. Jika pemerataan kuota tidak merata seperti ke pelosok-pelosok, tidak dijangkau, maka akan kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran jarak jauh. Dan pembelajaran itu adalah hak dari setiap warga negara karena sudah tertulis di pembukaan UUD 1945 bahwa di situ menyatakan kita itu berhak mendapatkan pendidikan karena Indonesia sendiri memiliki tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh vaksinasi yang sangat kurang menurut saya karena di daerah-daerah terpencil masih banyak yang belum mendapatkan vaksinasi. Nah, belum adanya pemerataan vaksinasi ini menghambat adanya tatap muka untuk pembelajaran tatap muka di sekolah maupun kampus-kampus yang ada di luar kota. Nah, sebagai contoh di kota yang A
kota yang sudah besar sudah mendapatkan vaksin 2 kali, sedangkan di kota yang kecil belum mendapat vaksin sama sekali. Kemudian solusi diberlakukannya physical distancing pada bidang pendidikan yaitu yang pertama, pemerintah. Saat ini sangat diperlukan media sosial. Pemerintah seperti TVRI bergeser fungsi dari hiburan menjadi ruang pembelajaran secara nasional dan TV swasta. Bisa dimanfaatkan agar anak didik makin mendapatkan ilmu yang banyak dengan kualitas yang sama di kota maupun di desa. Generasi milenial sekarang mungkin sudah lebih aman belajar di rumah daripada repot dengan segudang peraturan jika keluar rumah. Oleh karena itu, pemerintah segera bertindak memberikan kelonggaran untuk memberikan pulsa murah atau paket internet untuk pelajar agar mereka bisa online setiap saat. Ini juga sekaligus mengurangi beban orang tua karena bagi kaum milenial, pulsa atau paket internet lebih penting daripada makan atau jajan lainnya. Yang kedua yaitu pengajar atau dosen atau akademisi. Seorang tenaga pendidik harus mampu menginovasi dirinya dan peserta didik. Maksudnya guru atau dosen di sini harus mampu membangkitkan semangat motivasi peserta didik dengan penjelasan materi dan tugas yang berbeda dengan berbagai metode belajar yang menarik. Sebagai seorang pendidik harus terus bertanggung jawab untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi agar tercapainya target untuk menyampaikan tugas pengajaran di mana mata kuliah harus selesai dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan berbagai cara bisa dilakukan menyampaikan materi secara online dan pertanyaan serta kuis yang diberikan dan dibicarakan dalam forum diskusi. Selanjutnya yaitu orang tua. Orang tua harus memperhatikan dan mendampingi anak-anak untuk belajar. Orang tua harus mampu bertransformasi dan beradaptasi terlebih dahulu, sehingga orang tua mampu menjadi pendamping atau mentor perubahan bagi anak-anaknya di rumah. Orang tua yang menjadi mentor dan pendamping di rumah merupakan role model perubahan sikap bagi siswa dalam berperilaku dan menghadapi permasalahan saat ini. Orang tua harus mampu belajar kembali bersama anak-anak di rumah sekaligus menanamkan pola berpikir yang positif sehingga dapat menghadapi pandemi ini. Sebagai sebuah pola hidup baru yang harus dibiasakan untuk dijalani karena menjadi new normal walaupun dengan protokol yang ketat. Selanjutnya, anak didik. Dengan pemerintah meliburkan sekolah untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, mahasiswa kini diwajibkan belajar di rumah. Masalah yang sering timbul adalah terjadi listrik mati, kendala internet, paket habis, mahasiswa yang kurang fokus karena sudah bosan dan sering bedtime karena berjam-jam duduk di depan komputer atau handphonenya. Permintaan dari mahasiswa agar tugas jangan terlalu banyak diberikan oleh dosen. Kalau ada tugas, sebaiknya diberikan waktu agak longgar agar mereka tetap bisa fokus dan imun tubuh mereka tetap terjaga. Mereka perlu juga waktu untuk istirahat agar mereka tetap konsentrasi supaya ilmu yang diterima bisa meresap. Jadi dari pemaparan yang telah disampaikan teman-teman, dapat kita tahu bahwasanya pemutusan rantai virus COVID-19 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat saja. Dibutuhkannya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan tetap melaksanakan kegiatan sesuai protokol kesehatan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.